Baiklah, ketemu lagi dengan Yasfa. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstal Debian 10 menggunakan VirtualBox. Langsung saja ya, kita buka aplikasinya, VirtualBox-nya. Nah, kemudian kita langsung klik tombol New. Nah, di sini kita akan membuat virtual machine-nya dulu. Kita langsung tentukan saja namanya itu Debian 10. Debian 10, terus kemudian machine foldernya bebas bisa ditentukan di manapun. Kalau saya biasanya di drive D. Terus kita klik next. Memory size, select the amount memory RAM megabytes in to be allocated to be the virtual machine. Recommend memory is 1 GB. Nah, memori di sini semakin banyak alokasinya itu semakin bagus. Tapi kalau Debian itu dia membutuhkan memori yang nggak begitu banyak. Jadi 1 GB boleh, atau kalau kamu pengen lebih lancar nanti bisa menggunakan yang versi 2 GB atau 2048 MB. Nah, di sini terlihat ya dari yang warna hijau, terus ini ada agak oranye, terus kemudian yang di merah. Kita bebas memilih dari yang rank warna hijau bar ini. Jadi kalau masih ada di green bar ini, kita masih anggap aman karena nanti ini nggak terlalu berefek pada sistem yang kita buat. Selanjutnya kita klik next. Hard disk, kemudian kita buat hard disknya ada 3 pilihan, yaitu do not add virtual hard disk, create virtual disk, sama use an existing virtual hard disk file. Nah, karena kita akan membuat baru, kita buat yang create a virtual hard disk now. Kemudian kita klik create. Selanjutnya di sini hard disk file tipenya. Jadi kita virtual hard disknya mau pakai versi yang apa? Kalau untuk yang VDI dia ibaratnya eksklusif atau bawaan dari aplikasinya VirtualBox gitu. Kemudian ada juga yang versi VHD atau virtual hard disk, ini yang umum digunakan ya. Ini kita bisa gunakan pada Oracle Virtual Machine, kayak itu juga bisa. Oracle VMware, terus VMDK juga sama. Tapi secara default di VirtualBox kita menggunakan yang VDI. Kita bebas pilih mau yang VDI atau yang VHD. Enaknya kita pakai yang VDI aja, yang standar dari aplikasi. Karena nanti juga bisa kita ekspor ke VMware juga, biar lebih kompatibel aja. Kita klik next lagi, terus di sini ada storage on physical hard disk. Nah, karena yang kita buat tadi itu adalah virtual hard disk, yang mana virtual hard disk nanti bentuknya file ya. Di sini ada dua pilihan, yaitu dynamically allocate sama fixed size. Kalau kita pilih dynamically allocate, nanti biasanya itu nanti ketika kita memulainya itu dari ibaratnya dari nol. Jadi kita nggak fix dari kayak membuat file. Kalau kita membuat filenya nanti sudah yang fix size 64 GB, maka nanti aplikasi VirtualBox ini akan membuat langsung 64 GB file secara langsung. Nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama kayak gitu. Jadi sekali membuat klik next, nanti akan membuat file sebesar 64 GB berupa file hard disk. Nah, karena kita nggak pengen membuat itu, kita biasanya pilih yang dynamically allocate. Biarkan saja nanti filenya itu ibaratnya kayak tumbuh besar sesuai dengan konfigurasi yang kita install kayak gitu. Kita pilih yang dynamically allocate aja. Next, terus kemudian seperti yang dibilang tadi, karena lokasinya saya kasih di D, maka di sini otomatis langsung memilih di D ya. Nah, secara default dari aplikasi direkomendasikan untuk ukuran hard disknya adalah 8 GB. Kita bisa memilih sampai 2 tera. Tentunya ini pasti virtual ya. Secara default atau untuk belajar sebenarnya 8 GB itu cukup. Tapi kalau untuk dirasa kurang, kamu bisa tambahkan sampai kira-kira 64 GB gitu aja. Tapi karena ini buat latihan pertama, kita buat yang 8 GB aja sudah cukup. Karena kita hanya untuk instalasi awal saja. Kita klik create ya. Nah, kemudian ini sudah jadi. Virtual machine-nya ini sudah jadi. Mulai dari nama sampai ini keterangannya. Kita besarkan sedikit. Selanjutnya, biasanya biar lebih smooth atau nanti biar lebih terarah, kita bisanya langsung klik setting dulu. Kita klik Debian 10-nya, terus kita kemudian atur setting. Nah, di sini ada keterangannya juga. Basicnya nanti nama, tipenya, dan versinya gitu. Kita bisa tambahkan di sini contohnya namanya atau yang lainnya kayak gitu. Terus yang di advance ini nanti snapshot foldernya, ibaratnya nanti kayak kalau kamu nge-pause itu nanti bisa dilanjutkan lagi, foldernya ada di sini. Description di sini memuat tentang keterangan-keterangan Debian. Description ini biasanya sering saya pakai buat mencatat seperti kayak IP, username, biar nanti nggak lupa.
Kalau gitu kita langsung tentukan saja biar lebih mudah. IP address-nya kita tentukan kira-kira 192.168.100.1/24 biar nggak lupa nanti. Untuk username-nya, karena di sini ada dua, yaitu username root dan username biasa, kita buat aja root. Kita pakainya username-nya nanti password-nya root aja biar mudah. Terus username-nya seperti biasa kita pakai nama kita sendiri. Disk encryption-nya ini berfungsi untuk mengenkripsi disknya, jadi kita nggak bisa sembarangan buka gitu. Nah, tapi karena kita biasanya nggak pakai, kita lewati aja. Yang di sini biasanya yang paling sering saya isi adalah yang di description untuk memasukkan deskripsi virtual machine yang akan kita buat. Siapa tahu nanti kalau kita lama nggak gunain terus lupa, kita bisa buka di description-nya. Di sistem ini juga sama, di sistem ini memori yang tadi, terus di sini ada boot order-nya. Seperti biasa karena kita langsung menggunakan optical, nanti yang floppy kita channelnya hilangin aja sekalian biar lebih cepat. Nggak begitu pengaruh sebenarnya, tapi lebih enak kayak gini. Kita jadi lebih real, ngerasa seperti komputer yang asli. Terus di prosesor, ini jumlahnya seperti ada di jumlah yang core yang ada di CPU yang kita punya ya. Jadi kalau kalian pakai yang dual core, biasanya di sini juga cuma muncul 2. Nah, semakin banyak core yang kalian pilih, nanti semakin enak performa yang akan kalian rasakan gitu. Dan seperti biasa, kita bisa bebas menggeser selama masih ada di garis yang warna hijau gini. Kalau kita geser sampai ke yang warna merah, biasanya di sini akan muncul invalid setting detected gitu. Jadi ibaratnya nanti CPU-nya akan mengganggu kinerja, software-nya akan mengganggu kinerja host kita kayak gitu, atau bahkan tidak bisa dijalankan. Kita bisa menggunakan 2 core aja yang lebih simple. Akselerasinya ini kita biarkan default. Sudah, terus display kita juga biarkan default aja. Nah, di storage kita klik yang di bagian empty ini. Klik logo disknya, terus kita muat, choose a disk file. Terus kemudian kita cari Debian ISO 10-nya. Kemudian kita open, terus audio kita biarkan, network. Nah, karena kita akan membuat versi lokal, maka kita buat ke yang host only saja, host only adapter. Nah, karena kita pengen install ini seperti pada install komputer pada umumnya, yang mana komputernya itu tidak terhubung ke jaringan, biasanya saya sebelum menginstal, kabelnya itu nggak saya konekkan. Ibaratnya kita kayak install tapi langsung dari komputer tanpa ada koneksi kabel sama sekali. Ini nanti akan memudahkan kita untuk mengkustomisasi lebih lanjut. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik Start. Loading. Nah, seperti ini tampilannya. Kita minimize aja yang di belakang. Ini akan saya besarkan sedikit. Nah, ini adalah tampilan awal dari instalasi di Windows, instalasi Debian versi 10. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah graphical install. Kita install ini nanti akan dibantu dengan GUI. Terus yang kedua adalah install. Ini nanti menggunakan mode CLI. Kalau advanced option ini kita bisa memilih lebih banyak ya, seperti kayak graphical expert install, graphical rescue, expert install, rescue mode, dan lain-lainnya. Speech enabled advanced option ini juga masih ada. Jadi kita bisa menginstal dengan bantuan suara kayak gitu. Terus biasanya karena ini Debian digunakan untuk server, kebanyakan itu kalau untuk di sekolah atau media pembelajaran biasanya menggunakan yang bagian CLI saja, yaitu instalasi menggunakan tampilan CLI tanpa ada gambar-gambarnya gitu. Ini untuk gambaran awalnya. Nah, selain itu di software VirtualBox ini kita juga bisa melihat beberapa pengaturan. Contohnya yang di bawah ini. Ini adalah logo hard disk. Nah, ketika nanti kita menginstal, di sini pasti nanti akan berkedip, termasuk juga CD-nya. Ini adalah logo audio, ini logo network. Nah, karena tadi kita networknya kita disable, maka di sini akan warnanya abu-abu dan ada keterangan disconnected gitu. Nah, ini adalah logo USB, nggak ada yang ditancapkan. Ini juga logo layar, nggak ada recordingnya. Recording disabled. Ini juga tadi prosesornya. Ini logo mouse integration, seperti diklik di sini, nanti dia akan menyala. Terus logo ini, right control. Ini adalah tombol kontrol pada sisi kanan yang digunakan untuk keluar dari konteks menu di Debian ini. Karena ibaratnya ini kan sudah 2 komputer yang berbeda. Ini adalah komputer host dan ini adalah komputer
virtual machine-nya. Kalau kita klik di sini, maka kita akan masuk ke sini. Perhatikan rake control-nya pasti menyala. Kalau kita pengen keluar, klik aja satu kali lagi di rake control kayak gitu. Terus di sini di machine juga ada text snapshot. Nanti ketika kita pengen menyimpan konfigurasi, daripada nanti takut salah, kita bisa text snapshot dulu. Kita bisa pause juga. Kita bisa reset atau ACPI shutdown. Reset itu ibarat kita kayak merestart komputer dengan tombol restart kayak gitu. View ini juga ada full screen mode kayak gini. Kita jadi full screen kayak gini. Cara keluarnya menggunakan Ctrl sama F kayak gitu. Terus ada view yang lain lagi. Scale mode juga sama. Ini kita jadi kayak gini, bisa lebih fleksibel kayak gini. Tapi nanti gambarnya jadi kayak agak ke distort. Nah, biasanya kita kembalikan ke normal aja, terus kita langsung mulai aja instalasinya. Klik install. Nah, untuk language-nya biasanya tetap saya pilih bahasa Inggris. Untuk country atau territory or area, kita biasanya klik other, Asia, dan Indonesia. Ini kita bisa klik menggunakan tombol I. 1, 2, Indonesia. Enter. Nah, country to base default local setting on, kita pilih yang United States ya. Local setting kita sama-sama menggunakan United States. Terus keymap to use-nya kita menggunakan American English seperti keyboard yang sering kita gunakan. Terus scanning CD-ROM. Kita masih scanning. Detecting network hardware. Nah, biasanya di sini kita langsung cancel aja. Cancel lagi, dan configuration DHCP juga kita cancel. Nah, nanti muncul kayak gini, network auto configuration failed. Loh, kok gagal, kenapa? Karena kita akan membuat setting IP address secara manual, kayak gitu, biar lebih mudah. Kita klik continue. Nah, kita di sini ada keterangan network configuration method. Kita pilih yang configure network manually sekalian. Seperti yang di catatan tadi, yang di sini, yang di description di sini. Di sini kita keterangannya IP-nya menggunakan 100.1/24. Kita langsung isikan aja. 192.168.100.1/24. Enter. Gateway-nya kita menggunakan satu saja karena digunakan untuk sebagai server. Name servernya juga sama menggunakan 100.1. Terus ini kita biarkan loading, biasanya agak lama. Nah, hostname ini kita isikan seperti nama komputer ya. Kita bisa isikan bebas kayak server TKJ atau Debian server kayak gitu, atau home server, terserah, bebas. Ini saya akan menggunakan Yesva server kayak gitu aja. Continue. Domain name ini kita bebas ya, mengacu pada configure network ini. Kita bisa membuat .com, .net, .edu, dan .org. Nah, karena ini akan saya buatkan sebagai server lokal, maka nanti saya akan buatkan sebagai yesva.o.local karena ini nggak akan keluar dari internet ya. Jadi saya mengacu pada keterangannya saja. Untuk yang lokal kita bisa menggunakan lokal atau LAN atau home, ini juga bisa, atau yesva home saja biar lebih simpel. Continue. Terus kemudian root password seperti yang ditentukan tadi, kita menggunakan root ya. Root passwordnya kita menggunakan root. Ini perlu diketahui bahwa untuk root, karena root nanti menjadi super user, harusnya untuk di real case-nya, di kehidupan nyatanya, untuk sandi root dalam sebuah server itu harusnya menggunakan sandi yang benar-benar susah. Seperti di sini tertulis bahwa a good password will contain a mixture of letter, numbers, and punctuation and should be changed at regular interval. Nah, dari keamanan di sini harusnya sandi root itu terdiri dari huruf, angka, dan tanda baca, dan bahkan bisa kita ganti kira-kira 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau paling enggaknya setahun sekali kita ganti ya. Tapi karena sekarang kita buat latihan, kita menggunakan yang simpel aja, yaitu root aja biar lebih mudah diingat. Enter, terus kita masukkan lagi 2 kali root, enter lagi. Full name-nya ini kita bisa menggunakan full name kita, contohnya Yesva
yashfa'ah kayak gitu. Kalau untuk yang full name ini kita bisa menggunakan spasi alias kita full ya, nama lengkap. Nah, sedangkan untuk yang ini username for your account kita hanya menggunakan nama yang singkat saja. Contohnya saya akan menggunakan nama Yasfa saja. Enter continue dan lanjutkan lagi menggunakan passwordnya yaitu Yasfa, enter Yasfa, enter. Nah, kita pilih zona waktunya, kita pilih zona waktu WIB atau Western, enter. Lanjut lagi, starting up partitioner. Nah, kita sekarang akan memulai mempartisi hard disk. Kita biasanya menggunakan yang atas saja, guided use entire disk. Nah, ini dipandu dan menggunakan seluruh hard disk. Kalau untuk yang bawah, ini nanti yang lebih advance ya. Kata kamu bisa mau juga bisa yang setup enter disk and setup LVM, Linux. Kita pilih yang atas. Select disk to partition, ini kita pilih ini. Terus simpannya kita pilih yang all file in one partition, recommended for new user. Kita pilih ini aja. Terus finish partitioning and write change to disk. Yes, write change to disk pastikan kita pilih yes. Enter. Mulai start partitioning, installing the base system. Kita masuk ke konfigurasinya aptitude. Nah, di sini muncul keterangan configure the package manager. Seperti yang kita ketahui bahwa di Debian itu biasanya hadir dalam beberapa paket DVD binary 1, binary 2, dan binary 3. Nah, untuk instalasi kita bisa memasukkan DVD 2 di sini. Tapi biar cepat kita biasanya langsung pilih yang no aja. Scan another CD or DVD kita pilih no. Kita langsung melewati saja karena nanti bisa ditambahkan di waktu ketika instalasi sudah selesai. Nah, terus selanjutnya configure the package manager. Use a network mirror kayak gitu. Kita juga pilih no. Network mirror ini digunakan untuk nanti kita memilih jalur-jalur paket yang mungkin tidak ada di DVD atau ketika nanti ada update kita bisa menggunakan server yang ada di mirror ini. Kita pilih no saja karena ini kita gunakan untuk tidak koneksi internet. Lanjut lagi, kita klik next, terus select and install software. Loading lagi untuk memilih softwarenya. Di sini ada keterangan configuring popularity contest. Nah, ini participate in the packet usage survey. Kita bisa pilih yes atau no ya. Ini popularity contest ini ibarat kayak kita ikut mereview banyak enggak aplikasi yang kita install. Contohnya kita sering menginstal Firefox. Nah, nanti ketika banyak user yang menginstal, maka nanti Firefox akan muncul di software yang sering diinstal. Karena kita nggak connect internet dan kita juga nggak butuh, kita pilih no saja. Select and install software. Nah, ini ada choose software to install. Kita bisa memilih berbagai macam software yang bisa kita install sebelum memulai. Nah, yang di atas sendiri ada Debian Desktop Environment. Terus ada web server, print server, SSL, sama standar system utilities. Nah, untuk menjadikan Debian sebagai sistem operasi desktop, tentunya kita pilih yang pojok atas. Tapi karena kita sekarang akan menggunakan Debian sebagai server, maka yang atas kita akan menghilangkan. Dengan cara apa? Dengan space, menggunakan tombol space ini. Tab untuk move, space untuk select, dan enter untuk activate button. Kita pilih space aja, hilangkan. Print server kita juga belum butuh, kita hilangkan juga. Jadi yang tercentang atau yang kita pilih hanya yang standar system utilities. Kita klik enter lagi. Kemudian sekarang kita akan mulai instalasi paketnya.
Selanjutnya kita masuk ke tahap installing group bootloader. Nah, group bootloader ini sifatnya wajib ya, karena kalau ini kita nggak install, nanti kita meskipun sudah selesai, kita nggak bisa akan masuk ke dalam sistem Debian. Nah, kita pilih yang yes. Kemudian device for bootloader installation, kita tentunya pilih yang harddisknya atau VBox harddisk yang tadi kita gunakan. Enter lagi. Kita tunggu sampai selesai. Finishing the installation. Oke, instalasi selesai, kita bisa langsung pilih continue. Kemudian sistem akan restart. Requesting system reboot. Sudah. Nah, kita sudah selesai untuk instalasi. Kita bisa pilih enter untuk masuk ya. Nah, sistemnya sudah mulai masuk. Kita besarkan sedikit. Tunggu loading untuk buka pertama kali. Nah, inilah Debian yang sudah kita install. Kita bisa login menggunakan dua username. Menggunakan root sebagai super user atau menggunakan user biasa. Bedanya apa? Kalau kita langsung menggunakan root, enter terus passwordnya root. Nah, di depan sini dia akan menggunakan tanda pagar atau crash ya. Langsung menggunakan tanda pagar. Artinya kita login sebagai root gitu. Tapi kalau kita login sebagai user biasa, maka dia akan berganti logonya menjadi string. Nah, seperti ini ya. Jadi logonya menjadi string. Nah, terus yang perlu diketahui bahwa untuk setiap Linux system biasanya untuk password pasti nggak akan kelihatan. Contohnya nih, yesva, enter. Passwordnya itu meskipun kita ketik nggak akan kelihatan. Ini adalah salah satu fitur keamanan dari Linux. Jadi ketika kamu salah, contohnya ini salah, maka dia akan loading dulu dan pasti akan muncul lagi. Login incorrect. Kita masukkan lagi. Yesva. Enter. Yesva. Jadi jangan kaget ketika kamu ketik, loh kok nggak keluar karakternya. Nah, itu karena emang dari sistem Linux sendiri membuat keamanan seperti itu. Baiklah, sekarang berarti instalasi selesai. Sekian.